Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Mungkin saya akan menjelaskan tentang innallaha yuhibbu as-sabirin. Langsung saja. Kata as-sabirin di dalam Al-Quran terulang sebanyak 14 kali. Ini 14 kali bisa dilihat. As-sabirin akar katanya adalah sobaro, yang berarti secara bahasa pertama bersabar, tabah hati, berani atas sesuatu. Berarti arti sobaro tidak hanya bersabar, ada tabah hati, berani atas sesuatu. Dikutip dari Kamus Mahmud Yunus halaman 211 dan Kamus Al-Azhar halaman 400. Adapun yang lain, sobaro artinya menahan diri ketika berada dalam keadaan sempit, yakni ketika kita dalam keadaan sempit, contohnya ketika lagi tidak ada uang atau sedang dalam masalah, itu bisa disebut sabar. Dan yang terakhir ada arti sobaro adalah menahan atau puncak sesuatu. Dikutip dari Ensiklopedia Al-Quran halaman 891. Baik, secara istilah sabar yang wajib itu ada 3. Pertama, sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan kemaksiatan. Kedua, sabar dalam mengerjakan kewajiban, ketaatan, dan taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, sabar dalam menghadapi musibah. Adapun menurut Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, sabar itu ada 2 bagian. Pertama, sabar karena Allah untuk meninggalkan apa yang Allah benci, meskipun hawa nafsu menentangnya. Barang siapa yang Pertama, sabar karena Allah untuk melaksanakan apa yang Allah suka, meskipun berat bagi diri dan jasad. Nah, sabar menurut Ibnu Zaid ialah menjalankan perintah-perintah Allah meskipun itu berat. Contohnya seperti sholat, kalau itu berat harus kita kerjakan. Dan kedua, sabar karena Allah karena Allah untuk meninggalkan apa yang Allah benci, meskipun hawa nafsu menentangnya. Barang siapa yang mampu melaksanakannya, ia termasuk golongan orang-orang sabar yang akan selamat insyaallah. Nah, apakah kita termasuk golongan orang-orang yang sabar? Enggak. Nah, sabar sendiri itu adalah kata umum. Yang artinya berbeda-beda. Jika seorang mampu bertahan di dalam musibah, itu namanya sobaro atau sabar. Jika sabar di dalam perjuangan disebut syaja'ah.
Dan jika sabar menahan sesuatu yang mengkhawatirkan disebut Rabbus Sadri. Jika sabar menahan bicara disebut Kitman. Allah menamakan semua bentuk kesabaran itu dengan kata sabar. Sebagaimana firman Allah, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar di dalam kesempitan, penderitaan dan di dalamnya peperangan. Quran surah Al-Baqarah ayat 177 dikutip dari Ensiklopedia Al-Quran. Nah, adapun asbabun nuzul ini saya ambil dari Quran surah Al-Anfal ayat 65 sampai 66. Ishaq bin Rohawai di dalam kitab musnadnya telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa ketika Allah menentukan atas kaum mukminin hendaknya setiap orang di antara mereka menghadapi 10 orang musuh, maka hal ini dirasakan amat berat oleh mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada mereka sehingga seorang hanya ditentukan untuk menghadapi 2 orang musuh saja. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang artinya, jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dari sini bisa kita ambil bahwa Allah menurunkan ayat ini ketika kaum muslimin hendak berperang, yang mana Allah menganjurkan setiap satu orang muslim harus menghadapi 20 tentara musuh. Nah, di situ mereka bilang tidak sanggup. Lalu Allah meringankannya kembali, hanya 2 orang saja. Nah, begitulah. Nah, tafsir. Ini tafsir dari surah yang barusan, asbabun nuzul yang barusan. Maksud Allah hal dalam bentuk menurunkan jumlah musuh yang setiap orang muslim diwajibkan untuk bertahan menghadapinya. Awalnya setiap satu orang muslim diharuskan menghadapi 10 orang musuh. Sekarang Allah menurunkan angkanya menjadi 2. 1 orang muslim menghadapi 2 orang musuh. 100 orang muslim yang sabar bisa mengalahkan 2 orang musuh. 200 orang musuh. 1000 orang muslim yang sabar bisa mengalahkan 2000 orang musuh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada awalnya Allah menerapkan aturan bahwa 20 kaum muslimin tidak boleh lari menghindar ketika menghadapi 200 orang musuh. Kemudian Allah memberikan keringanan mereka dengan menurunkan ayat ini. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Maka 100 orang muslimin tidak boleh menghindar ketika menghadapi 200 orang musuh. Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 466. Baik, kata sabara sendiri diulang di dalam Al-Quran sebanyak 103 kali dalam bentuk yang berbeda-beda. Adapun diantaranya istabir sebanyak 3 kali,
yang artinya berteguh hatilah. Kemudian sabirun. Sabirun pun terbagi menjadi 20. Di antaranya as-sabirina, yaitu orang-orang yang sabar. Sabiron, bersabar. Turunan-turunan dari sabaro ini artinya tidak beda-beda jauh, hanya berbeda di domir, fiil, dan masdar saja. Jadi tidak jauh perbedaannya. Ketiga, sabirotun, diulang sebanyak 2 kali, yaitu sabirotun, orang yang sabar. As-sabirat, perempuan-perempuan, maksudnya perempuan-perempuan yang sabar. Ini dikhususkan untuk perempuan. Yang keempat, sabiron, diulang, yaitu sabiru, tingkatkanlah kesabaranmu. Hanya berbeda di domirnya saja dan fiilnya. Sabiron diulang sebanyak 58 kali, yaitu nasbiru, kami bersabar. Asbarohum, sabarnya mereka. Tasbiru, kalian bersabar. Fasabaru, maka mereka bersabar. Isbiru, bersabarlah. Nasbiru, yasbiru, dia bersabar. Sabartum, kesabaran kalian. Lanasbiranna, sungguh kami akan bersabar. Atas biruna, apakah kamu mau bersabar? Sabaron diulang sebanyak 4 kali. Sabron, sabri, diulang sebanyak 15 kali, yaitu bisabri, dengan kesabaran. Sabron, kesabaran. Sabrun, maka kesabaran. Sabruka, kesabaranmu. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Juga ada yang nanya? Ayo tanya tentang sobar. Sabar. Nah, dia ini. Tanya apa? Tanya menunjuk kita. Ayo tanya. Oke, gitu ya. Sabar. Tadi itu tentangin sabar. Kata-kata sabar. Banyak nggak kita nemuin di dalam Al-Quran itu kata sabar? Innallaha yuhibbu tawwabina wa apa? Innallaha ma'as sabirin. Itu ada, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Sabar. Apa artinya sabar? Sabar. Orang bilang jangan marah-marah, sabar. Sabar. Yang pakai kata innallaha ma'ana itu ada innallaha ma'as sabirin sama la tahzan innallaha ma'ana. Ma'a itu kan berarti dekat ya, bersanding. Nah, itu ada 2 kata, sabar dan tahzan, sedih, orang yang bersedih hati, bersedihlah. Sabar. Ayo, apa sih sabar itu? Sabar. Apakah sabar itu harus diem aja? Kayak batu gitu, kayak batu tugu, diem aja dia. Panasan kehujanan udah diem aja dia, sabar dia. Apakah sabar itu harus marah-marah, berontak? Gimana sih sabar? Sabar sebenarnya itu gimana? Apa kata sabar? Menahan diri. Gimana? Apa? Menahan diri. Dari? Membatalkan. Luas. Enggak ya. Membatalkan. Ya. Kalau menurut Arisan, sabar itu kita itu menahan. Menahan rasa
bisa jadi emosi, bisa jadi amarah. Nah, agar tidak terjadi mudorot. Mudorot maksudnya yang terjadi yang diinginkan. Nanti kalau kita melepaskan amarah, melepaskan amarah, Emosi. nah, Seperti perkakas-perkakas. nah iya, maka makin ini dia makin membara gitu. Tapi itu bisa dipatahkan. Iya. Pakai apa? Pakai apa? Ada kisah bahwasannya itu ada tempat khusus ruangan. Kalau dia marah ada perkakas dia pecah-pecahkan perkakas sisa. Ada ruangan khusus dia. Itu gitu. Kalau melampiaskan ada ruangan khusus itu. Ada itu. Ada. Jadi kita harus buat ruangan khusus gitu. Dan bikin sini tuh. Pokoknya apa dibanting ini di situ. Jangan. Nah, itu menurut Aris ya. Iya. Jadi sabar adalah cuma Ari yang berpendapat. Ini kan sabar itu ada 3 jenis. Pertama kan sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan kemaksiatan. Maksudnya itu bisa sabar dia. Contohnya yang dilarang Allah itu mabuk. Nah kita Ya. sabar untuk tidak mabuk atau yang lain lah. Adapun yang kedua, sabar dalam mengerjakan kewajiban. Nah kita sabar seperti berpuasa ini kita harus sabar. Nah, lapar. ya. Nah itu. Dan yang ketiga ini yang umum kan, Ya. yang orang-orang tahu sabar dalam menghadapi musibah. Ketika kita dapat musibah, Seperti yang difirmankan oleh Allah, jangan bersedua. itulah Ya. Ketika orang mendapat musibah, biasanya itu penderitaan. Biasanya. Tapi apakah keleluasaan? Misalkan kita tiba-tiba dapat uang 20 miliar. Musibah nggak? Musibah nggak? Antara musibah dan kenikmatan itu. Nah, bisa menjadi kenikmatan kalau kita bisa mengelolanya. Kalau uang nih yang banyak ini, misalkan kita dapat uang yang banyak atau rezeki yang luas, kita nggak sabar, ya, kita hambur-hamburkan, itu gimana? Kita hambur-hamburkan aja, udah beli barang yang nggak perlu, beli sesuatu yang nggak penting, gitu. Kita hambur-hamburkan aja. Sabar? Termasuk sabar nggak? Kurang. Ideal nih, ideal. Sekarang kan nggak punya uang nih 20 miliar. Tiba-tiba sore dikasih uang 20 miliar nih si Ideal. Habis itu dia buang-buang uangnya. Udah Habib dikasih, oh, mau apa Habib? Kasih. Sabar nggak? enggak. Sabar nggak? Sifat itu sabar nggak? Enggak. Nggak sabar. Karena Langsung bagi-bagi dia. Udah dapat. terus harusnya, Sabar, tahan dulu. oh tahan dulu. Bisa gak jadi. Dan baru malam check out gitu. Seharusnya pergunakan sebaik-baiknya. Pergunakan sebaik-baiknya. Sedekah, Terus? terus nafkahi keluarga apabila Terkadang orang sabar itu menisbatkannya sama sesuatu langsung kepada Allah. Ya, langsung kepada Allah. Contoh nih, kita disuruh sholat, kata Jahid tadi kan, melaksanakan ibadah, kita sabar untuk melaksanakannya. Ya, tapi terkadang kita tidak sabar. Misalkan kita lagi nuntut ilmu di sini, kita nggak sabar. Nggak sabar dalam arti, udahlah nggak jelas, udah belajar bahasa Inggris mah nggak jelas gitu. Udah kita nggak usah ikut belajar bahasa Inggris. Ya, mungkin di saat satu sisi bahasa Inggris itu nggak penting. Tapi di sisi lain dengan kondisi yang lain, kondisi tertentu misalkan, itu penting. Ya, kayak teknologi itu semuanya berdasarkan bahasa Inggris. Gitu. Jadi bersabar itu bukan hanya bagaimana kita kepada Allah, ya, tapi kita juga terhadap diri kita sendiri dulu, terhadap diri kita sendiri. Bagaimana sabar? Ini kayak tadi sabar ada 3 macam. Kita bisa nih sabar meninggalkan hal-hal yang dilarang sama Allah. Bisa nggak? Bisa. Ya di sini misalkan nggak mabuk-mabukan, nggak ada jahil, ya bisa itu kita meninggalkan. Nah maksiat yang seperti itu tuh bisa. Tapi maksiat yang lain, ngomongin orang,
ngegibah, ngegosip, memfitnah, ya kan? Itu juga hal yang tidak disukai sama Allah. Bagaimana kita juga harus bisa bersabar dalam hal itu. Terus sabar dalam mengerjakan kewajiban. Kewajiban itu hanya berpikirnya sholat aja. Kalian berpikir makan itu kewajiban atau enggak? Kebutuhan. Cuma sekedar kebutuhan. Kalau kebutuhan cuma makan, berarti kalian makan nasi sama sayur udah selesai. Nasi aja juga, karena kan cuma butuh. Nih, ibu nih masak nasi. Kalian makan nasi doang, hidup nggak? Hidup, nggak mati. Berarti apa makan itu? Atau kalau makan aja, nggak usah minum. Seret. Kira-kira nih kalau seminggu semua makan nasi doang, terima? Makan nasi tok gitu. Nggak ada garam, nggak ada kecap, nggak ada saus, pokoknya nasi aja. Wah, sayur basi juga nggak ada, nasi aja. Bisa? Susah. Jadi makan juga itu suatu kewajiban untuk kita menopang tubuh kita ini yang butuh sesuatu. Secara zahir itu butuh asupan, butuh gizi, butuh makanan. Selain daripada nasi, kita juga butuh yang lain. Ya, lauk pauk misalkan ikan, telur, tempe, tahu, daging, kerupuk misalkan. Butuh. Ya, jadi sabar itu, ingat sabar ini bukan cuma diem menahan diri, sabar itu enggak. Ya, kalau sabarnya kalian di saat ini adalah sabar dalam menuntut ilmu, menahan rasa kangen, pengen ketemu keluarga, pengen ketemu pacar. Ada Bin? Belum lahir. Belum ada. Ya, sabar dari menahan godaan-godaan temen yang bukber gitu. Menahan temen yang ngomong ngajakin, ayo buka siang gitu, gak ada yang tahu. Menahan tuh Hari. Atau misalkan Sophia ngelihat si Wawa nggak puasa makan siang-siang, minum siang-siang, seger amat Pak, bagi dong dikit gitu. Ya, itu sabar. Dan sabar itu bukan cuma hanya menahan diri, tapi kita juga sabar dalam melakukan sesuatu. Gitu. Ingat, innallaha ma'as-sabirin. Sabar itu sama puasa, pahalanya itu bagi Allah. Dan cuma Allah yang bisa mengganjar semuanya, pahala sabar dan pahala puasa. Puasa itu manifestasi atau investasi dari buah kesabaran. Kita nahan makan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu sabar juga, menahan. Cuma terkadang puasanya itu dapat menahan tuh, menahan gak ngomongin orang, menahan gak ghibah, gak fitnah, gak maksiat lah, gak ngelihat macam-macam di handphone, gak main game terus, gak scrolling terus, gak check out terus. Itu bisa di bulan puasa, di bulan Ramadan. Tapi kenapa di bulan Syawal itu setar lagi? Syawal tanggal 1 setar lagi tuh. Scrolling TikTok, check out sampai nanti Syakban. Ya. Bagaimana manifestasinya itu seharusnya? Ya, karena pahala 30 hari sama dengan 300 hari tambah Syawal 6 hari 360 hari. Itu pahalanya bagi Allah. Seperti berpuasanya kita setahun, 30 hari atau 29 hari plus 1 minggu di bulan Syawal. Bagaimana kita seharusnya bisa mewujudkan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini? Ngikut juga nih bulan dari Syawal sampai Syaban. Jangan tobatnya tuh cuma 1 bulan. Kan, kalau kata Habib nih misalkan, ini kan bulan puasa, nggak boleh judi. Terus kalau bulan yang lain, ya nggak apa-apa gitu. Enggak. Puasa itu sebenarnya adalah belajar menahan, latihan untuk 11 bulan ke depan, untuk tahun-tahun ke depan. Gitu. Sabar juga. Jangan diem. Sabar itu nggak diem. Kalaulah orang Islam sabar, sabarnya itu diem, udah nggak bakal ada Islam. Nabi diperangin, diem. Nabi dicurangin perjanjian Hudaybiyah, diem. Enggak. Nabi ketika diperangin, Nabi ngelawan. Nabi ketika diperangin kaum Quraisy, Nabi ngelawan.
Kalau Nabi diem aja, yaudah kita sabar aja, biarin dia mau ngapain juga, kita diem aja gitu. Enggak, Nabi nggak ngajarin gitu. Kita sabar ketika menerima musibah, tapi kita melakukan, move on. Misalkan dari kita ini ada yang orang tuanya misalkan maaf udah nggak ada, ya, masa kita mau nangis-nangis? Sedangkan kalau kita nangis nih, orang tua kita bangun, kira-kira itu orang tua kita atau zombie? Zombie. Ya, ya nggak Bib? Iya. Kita nangisin orang tua 7 hari 7 malam, air mata kita habis, bangun orang tua kita, itu orang tua kita atau zombie? Zombie. Ya kan? Artinya sabar ketika orang tua meninggal atau saudara meninggal, kakak atau adik yang meninggal, kita doakan sebagai bentuk sabarnya kita menerima musibah ini. Itu ya. Jadi sabar jangan diam. Kalau sabar di sini belajar, sabarlah belajar. Belajarnya sampai selesai. Sampai tuntas. Gitu. Karena apa yang kemarin saya bilang? Kata Imam Syafi'i, Ketika kamu tidak bisa menahan, Jika kamu tidak bisa menahan kalau perihnya, Perihnya kalau belajar. ini versinya gini kan, kalau kamu nggak bisa menahan pahitnya belajar, maka rasakanlah pahitnya kebodohan. Ya. Intinya kalau kamu tidak bisa bersabar dalam menuntut ilmu, kamu akan menanggung kebodohan itu seumur hidup. Nah, nggak enak jadi orang bodoh seumur hidup tuh nggak enak. Mendingan bodohnya itu udah, ini nggak bisa nih beberapa tahun aja udah. Kedepannya kita bisa. Makanya puasa ini, bulan Ramadan ini kita isi dengan tadabbur Al-Qur'an. Akhirnya kita tahu kalau sabar itu sabar dalam Al-Quran bukan cuma diem, bersabar atas musibah, tapi juga berteguh hati. Dan juga apa tadi Jay? Melawan. Ya, melawan. Kalau orang Palestina tuh diserang sama Israel, sama Yahudi, dia sabar. Udah kita sholat aja, sabar kita di masjid aja kita. Diem aja, dibom diem. La ilaha illallah. Enggak, mereka yang kecil-kecil segede asa itu udah bikin ketapel, nembakin drone. Pakai ketapel nembakin orang-orang Yahudi itu. Gitu, itu bentuk sabarnya mereka. Bentuk sabarnya kalian, sabar dalam menuntut ilmu. Tahan rasa kangennya, tahan pengen main-mainnya. Ntar ada waktunya. Waktunya main, waktunya tidur ada waktunya kalian ketemu orang tua ada waktunya. Dah, ada lagi sabar. kalau orang-orang pernah ini Ustaz, sering dengar sabar gue gak ada batasnya, sabar ada batasnya. Apa batas dan gak batas? Misalkan Habib nih, kesabaran gue udah habis. Terus kata si Aidil, kesabaran gue masih tebel. Apa indikatornya? Emosi. Standarnya? Emosi nggak bisa diukur. Belum ada meteran yang mengukur emosi seseorang. Kalau suara, desibel tuh ada namanya. Jarak tuh ada kilometer namanya. Berat ada. Gram dia namanya. Ada nggak? Itu cuma ungkapan orang yang ingin menutupi kesalahan. Misalkan Anfer marah sama Hari, iya karena kesabaran gue udah habis sama dia. Emang si Hari makan yang sabarnya Anfer? Terus si Anfer diledekin aja terus sama Jahid, nggak apa-apa, gue sabar orangnya, kesabaran gue masih banyak. Nggak kelihatan kan? Sabar tuh nggak kelihatan. Dan nggak ada indikatornya atau tolak ukurnya tuh nggak ada. Itu hanya kata-kata ketika dia emosi dia bilang kesabaran gue udah habis. Padahal kalau dia bisa sabar nih, bisa aja lagi sabar lagi. Contoh Anfer pengen belajar, ya pengen belajar di Bandung. Karena Anfer sabar dari Pandeglang berangkat ke Bandung, diam di Bandung. Terus karena sabarnya dia lagi, dia nggak pulang ke kampung, dia nyangkut lagi di Bekasi. Karena Sama. coba kalau Anfer bilang, udah nggak sabar nih di Bandung lah, pulang aja udah ke rumah, nanam durian kayak, nanam kelapa kayak. Bisa nggak? Sabar itu pilihan kalian. Kalian melangkah dan nggak melangkah itu pilihan kalian. Itu semua ada resiko. Ya, itu cuma ungkapan orang yang yang menutupi kesalahan aja. Kesabaran setipis tisu. Nah, bisa aja. Karena kan kalau emosi orang itu biasanya berapi-api.
Ya, semua orang nih punya emosi, nggak ada yang nggak punya emosi. Nabi sekelas Nabi Muhammad SAW itu punya emosi. Nabi itu pernah marah. Ada kitabnya kemarahan Nabi Muhammad SAW itu ada. Jadi kapan Nabi marah itu ada. Nabi juga pernah sifat marah. Masa Nabi nggak punya sikap marah? Ketika Nabi dipukul, copot giginya terus, Masya Allah, alhamdulillah. Enggak lah, marah lah, marah Nabi. Ya, jadi kata-kata itu ya cuma kata-kata untuk menutupi aja, kiasan-kiasan aja, quotes-quotes aja itu. Ya, udah, sabar. Bisa sabar? Mau sabar? Sobir. Ya, biar jadi innallaha ma'as sabirin. Karena orang sabar itu sama Allah. Ya. Kalau orang marah itu nggak sama Allah. Allah itu cuma bersama ma'as sabirin sama la tahzan innallaha ma'ana. Udah, kalau udah lanjut. Mungkin sampai sini pembahasan saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.